Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Ruo begitu senang saat mendengar Yujieru ternyata masih ingat dengan jati dirinya, sehingga dia yakin bahwa jalan untuk menuju daratan ilahi semakin terbuka. "Liang Hao, apa kamu mengenalku?" tanya King Ruo dengan tatapan ramah, sehingga membuat Yujieru merasa nyaman. "Penguasa, aku hanya ingat saat Anda terus-menerus mengirimkan kekuatan darah untuk membangun jiwa emasku. Dan yang aku tahu, kekuatan darah murni itu berasal dari klan Dewa Phoenix Petir, itu berarti Anda berasal dari wilayah selatan." Saat kesadaran emasku mulai terbangun, aku dapat mendengar senior Liong Hei memanggil Anda sebagai penguasa. King Ruo tersenyum. "Aku King Ruo," ucapnya ramah. "Penguasa King Ruo, terima kasih. Aku Yu Liang Hao telah melihat semua pengorbanan dan kerja keras Anda menghidupkan jiwa emasku dan memperbaiki pecahan jiwaku yang hampir musnah. Aku Yu Liang Hao menyerahkan seluruh hidupku mengabdi pada penguasa," ucapnya lalu bersujud sebanyak 3 kali. "Bangunlah." "Baik penguasa." "Liang Hao, berlatihlah dan pulihkan dirimu. Di masa depan kita akan melakukan petualangan, dan aku memerlukan kekuatanmu. Jika kamu memerlukan sesuatu, katakan saja dan minta pada Xin dan Zan, dan kamu juga dapat menanyakan apa saja pada Liong Hei." "Baik penguasa." "Baik, Liong Hei, Liang Hao, aku pergi dulu," ucap King Ruo. "Baik penguasa." Setelah King Ruo pergi, Xin dan Zan muncul di tempat itu. "Senior," ucap Yujieru menyambut kedatangan Xin, Zan dengan hormat. "Saudara Yu Liang Hao, tidak ada senior-senior di sini. Kita semua adalah saudara," ucap Xin ramah. "Baik," jawab Yujieru dengan hormat. Xin dan Zan lalu menjelaskan hal yang berkaitan dengan dunia jiwa, para pelayan, identitas King Ruo dan keluarga kecil beserta latar belakangnya. Setelah menjelaskan hal itu, Xin dan Zan memberikan berbagai jenis sumber daya untuk membantu pelatihan Yujieru. "Saudara Liong Hei, kami pergi dulu," ucap Xin dan Zan sambil membawa Yujieru ke istana naga emas. "Baik," jawab Liong Hei. Setelah Xin dan Zan meninggalkan tempat itu, Liong Hei lalu melanjutkan latihannya. Di tempat lain, King Ruo muncul di aula kultivasi. Dengan tenang lalu mengeluarkan cincin penyimpanan Mogui Ying, dan rombongannya lalu memilah dan memilih sumber daya yang ada di dalamnya. Dari semua cincin tersebut, King Ruo mengumpulkan 25 juta kristal langit, serta berbagai jenis sumber daya langka yang dapat digunakan untuk membuat pil dan senjata. King Ruo terdiam sesaat sambil memikirkan cara untuk membeli pembunuh bayaran itu. Setelah melihat situasi saat melawan Mogui Mao dan rombongannya di Gunung Mudiyu, perasaan King Ruo menjadi sedikit was-was. "Sepertinya aku harus membeli pembunuh bayaran dari organisasi Sisi dalam jumlah yang banyak," batinnya lalu menghitung semua kristal langit yang dia miliki. Hanya ada 40 juta, dan ini sangat sedikit. Menyewa pembunuh bayaran saja harus mengeluarkan jutaan kristal langit, apalagi harus membeli pembunuh bayaran itu, berarti harganya bisa saja 4 hingga 5 kali lipat, batinnya. Setelah berpikir cukup lama, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu menuju aula terlarang. Di aula terlarang, King Ruo tanpa menunda, lalu mulai menempa senjata tingkat tinggi dengan unsur gelap tubuh Yin Huo, Si Hong dan Mogui Ying, serta memperbaiki kualitas senjata yang didapat dari dalam cincin penyimpanan para tawanan. Di tempat itu, King Ruo membuat senjata sepanjang malam, hingga menjelang pagi dia baru menghentikan tindakannya dan memulihkan diri. Pagi hari, saat matahari benar-benar menyinari dunia gelap kelabu itu, King Ruo keluar dari dunia jiwa meninggalkan penginapan sambil mengabari Li Hui dan rombongan serta Yu Xi untuk tetap berada di dalam penginapan.
Dengan menggunakan tampilan wajah Yin Huo, King Ruo meninggalkan penginapan tersebut menuju pusat kota. Setelah berjalan cukup lama, King Ruo akhirnya tiba di sebuah bangunan yang sangat besar, yang dijaga dengan sangat ketat. "Tuan, identitasnya," ucap prajurit yang berjaga di pintu gerbang dengan ramah. Dengan tenang, King Ruo menunjukkan lencana klan Yin pada prajurit itu. Menurutnya, belum waktunya dia menggunakan lencana klan Mogui yang dia ambil dari Mogui Mao dan Mogui Ying sebelumnya. "Tuan muda, silakan," ucapnya mempersilahkan King Ruo dengan ramah. "Hampir saja kita tertipu," ucap penjaga itu menggelengkan kepalanya sambil menatap kepergian King Ruo. Pada saat melewati pintu gerbang dan memasuki bangunan utama, beberapa pelayan menyambut kedatangan King Ruo dengan ramah. "Tuan, ada yang bisa kami bantu?" "Pelayan, aku ingin tahu, kapan waktu lelang di tempat ini diadakan?" "2 hari lagi tuan," jawabnya dengan air muka kesal. "Bagus, kebetulan ada beberapa barang yang ingin aku tawarkan." "Oh, aku kira tuan hanya ingin menanyakan hal itu saja." "Mari tuan," ucap pelayan tersebut sambil membawa King Ruo memasuki ruangan utama. King Ruo dengan tenang mengikuti pelayan tersebut hingga mereka memasuki ruangan. "Silakan duduk tuan, Nona manajer sedang menemui tamu yang lain." "Baik," jawab King Ruo santai. Sambil menunggu sang manajer, King Ruo mengirim pesan pada Li Hui dan Yusi bahwa mereka akan tinggal di kota itu 2 hari lagi, tanpa memberitahu rencananya. Tidak jauh dari tempat duduknya, sang pelayan terus mengawasi King Ruo dengan penuh selidik. Orang ini sangat aneh. Tingkatan kultivasinya sangat rendah, bahkan pakaiannya terlihat murahan. Apakah dia ingin menipu di tempat ini? Pelayan itu membatin menatap King Ruo dengan ragu. Sedangkan King Ruo duduk dengan santai tanpa menghiraukan lirikan aneh dari pelayan tersebut. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya keluar dari dalam ruangan manajer, menatap ke arah King Ruo sejenak lalu pergi. "Mari tuan," ucap pelayan tersebut membawa King Ruo memasuki ruangan manajer. Di dalam ruangan, King Ruo disambut dengan tatapan aneh dari sang manajer. Kultivator tingkat dewa rendah, batinnya menatap sang pelayan dengan pandangan tidak suka, sehingga membuat pelayan tersebut meninggalkan ruangan. Setelah pelayan itu pergi, sang manajer memulai pembicaraannya. "Tuan, aku Ming Liu, manajer rumah lelang kota Zaisi. Ada yang bisa aku bantu?" "Nona Ming Liu, aku Yin Liang ingin menawarkan beberapa pusaka tingkat tinggi dalam acara lelang yang akan Nona adakan." "Apakah bisa?" "Tentu saja bisa, asalkan pusaka itu memenuhi syarat," jawabnya dengan senyum yang dipaksa. "Baik Nona, terima kasih," jawab King Ruo sambil mengeluarkan 3 bilah pedang perak gelap, 3 buah pisau, 1 set jarum perak beserta kotaknya, dan 2 batang tombak yang semuanya merupakan senjata tingkat dewa langit puncak dengan kualitas terbaik. Ming Liu begitu terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka jika seorang kultivator tingkat dewa rendah yang ada di hadapannya mengeluarkan begitu banyak pusaka tingkat tinggi. "Nona, silakan diperiksa." "Tuan, apa ini milik Anda?" tanyanya dengan tatapan ragu. "Benar Nona. Apa ada yang salah?" "Tuan, apa Anda yakin ingin melelangnya?" tanyanya dengan wajah serius. "Tentu saja." "Baik, tunggu sebentar." Ming Liu lalu memanggil beberapa ahli ke dalam ruangan itu untuk memeriksa pusaka yang akan dilelang tersebut. Tidak lama kemudian, 2 tetua yang merupakan kultivator dewa surga tingkat menengah memasuki ruangan. "Tetua, mohon periksa senjata ini." Dengan wajah serius. "Baik Nona." Dengan segera kedua tetua itu lalu memeriksa pusaka tersebut dengan seksama, menilai keaslian, kekuatan, dan kualitasnya. "Junior, apakah pusaka ini benar-benar milik Anda?" tanya salah satu tetua dengan wajah serius. "Benar, semua senjata ini adalah buatanku." "Apa ada yang salah?" tanya King Ruo. "Maaf sebelumnya. Jujur, secara pribadi aku meragukan senjata ini adalah buatan Anda, karena dengan tingkat kultivasi yang Anda miliki ini terlihat sangat tidak mungkin." "Tetua, aku adalah seorang alkemis dan seorang penempa senjata.
Jika tetua memiliki bahan yang cukup, aku akan membuatkannya di depan kalian semua, bagaimana? Tantang King Ruo. Baik, aku setuju. Nona, apakah boleh? Tanya sang tetua. Ming Liu menganggukkan kepalanya. Aku juga ingin memastikan hal itu. Dengan tenang, King Ruo lalu mengeluarkan bejana emas dari dalam cincin penyimpanannya. Tetua, dia benar-benar seorang alkemis dan penempa senjata, ucap Ming Liu berbicara melalui telepati saat melihat bejana emas tersebut. Nona, kita lihat saja dulu. Apakah dia benar-benar bisa melakukannya atau hanya membual saja, ucapnya sambil mengeluarkan batu-batuan dari dalam cincin penyimpanan dan membiarkan King Ruo memilih bahan yang diperlukannya. Dengan tenang, King Ruo lalu memilih batu biru sebagai dasar batu pembuatan senjata, batu merah yang memiliki kekuatan api dan dua jenis batu langka lainnya. Tetua, jika aku tidak salah menilai, Anda sepertinya adalah seorang kultivator pedang. Apakah benar? Tanya King Ruo. Benar Tuan, jawab sang tetua. Baik, ucap King Ruo sambil memasukkan semua bahan ke dalam bejana emas. Apa dia ingin membuat pedang? Ucap Ming Liu pada kedua tetua tersebut yang ternyata juga begitu terkejut. Dengan tenang tanpa menghiraukan reaksi yang berlebihan dari Ming Liu dan kedua tetua tersebut, King Ruo mulai melepaskan api biru dan api putih dari tangannya. Kedua api itu menyelimuti bejana emas dan mulai melelehkan berbagai jenis bahan yang ada di dalamnya. Dengan mata emasnya, King Ruo dapat melihat semua bahan yang ada di dalam bejana itu telah meleleh dan sudah siap untuk dibentuk. Dengan tenang, King Ruo lalu membuat segel tangan dan melepaskan beberapa jenis mantra formasi yang mulai membentuk cairan tersebut. Ming Liu dan kedua tetua tersebut terus memperhatikan proses pembuatan senjata itu, bahkan tanpa mengedipkan matanya. Teknik ini, aku bahkan tidak pernah melihatnya, ucap kedua tetua tersebut terpana. Setelah beberapa waktu, King Ruo lalu meminta tetua tersebut menembakkan kekuatan darahnya ke dalam bejana. Tetua, sekarang, darah kehitaman dari ujung jari tetua tersebut memasuki bejana tersebut. Bejana emas itu bergetar. 5 menit kemudian, tutup bejana itu terbuka. Sebilah pedang berwarna hitam kemerahan dengan kekuatan api hitam, dan aura yang ganas muncul dan mengambang. Dengan tenang King Ruo meraih pedang tersebut dan memeriksanya. Lumayan, ucapnya lalu menyerahkan pedang itu pada sang tetua. Ming Liu dan kedua tetua itu kini hanya bisa ternganga saat King Ruo mengatakan kalimat tersebut. Tetua, ambillah. Ini adalah pedang Anda, ucap King Ruo membuyarkan lamunannya. Baik, jawabnya sambil menerima pedang itu. Setelah tetua tersebut menerima pedangnya, King Ruo lalu menyimpan bejana emasnya. Tetua bagaimana? Apakah Anda percaya? Ucap King Ruo. Kedua tetua tersebut bahkan tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa menganggukkan kepala dengan mata masih terpaku pada pedang yang ada di tangannya. Tuan Yin Liang, aku Ming Tao, dan dia saudaraku Ming Hai. Maaf telah meremehkan dan meragukan Anda sebelumnya, ucapnya sambil menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi 500.000 kristal jiwa. Tetua, apa ini? Tuan mohon diterima. Anda telah membuat pedang yang sangat bagus. Bagaimana aku bisa menerimanya dengan gratis, ucap sang tetua itu. Tapi tetua, terimalah. Aku akan sangat kecewa jika Tuan Yin Liang menolaknya. Baik, jawab King Ruo sambil menyimpan cincin penyimpanan tersebut. Di dalam hatinya, King Ruo tersenyum kecut. Nona Ming Liu, bagaimana? Tuan Yin Liang, aku menerima barang Anda, dan akan memasukkannya ke dalam daftar lelang pusaka tingkat tinggi. Untuk mengetahui harga, silakan Anda datang di hari pelelangan, ucap wanita itu sambil menyerahkan lencana emas. Nona, ini. Tuan Yin Liang, Anda adalah tamu khusus kami. Pada saat lelang, Anda akan berada di ruangan khusus, ucap Ming Liu menjelaskan. Terima kasih Nona, jawab King Ruo sambil meraih lencana emas tersebut dan menyimpannya. Tuan, apakah ada lagi? King Ruo lalu mengeluarkan satu botol giok berwarna hijau yang berisi 12 butir pil berwarna putih. Tuan Yin Liang,
apakah Anda juga ingin melelang pil ini? Tanya wanita itu dengan wajah serius. Benar, jawab King Ruo santai. Ming Liu dan kedua tetua saling berpandangan. Ini adalah pil peledak energi Baoza, pil yang berfungsi untuk membantu seseorang yang mengalami kesulitan menerobos ke tingkatan yang lebih tinggi, ucap Ming Liu dengan wajah takjub. Tuan, apakah aku boleh langsung membelinya? Tanya Ming Tao. King Ruo tersenyum ramah lalu mengeluarkan 6 butir pil itu dan memberikan masing-masing 2 butir pada mereka. Ini gratis, mohon tetua tidak membayarnya lagi, ucap King Ruo ramah. Ming Liu dan kedua tetua tersebut saling berpandangan. Mereka tidak menyangka jika pil tingkat tinggi tersebut akan diberikan pada mereka secara cuma-cuma. Terima kasih Tuan Yin Liang, ucap mereka dengan wajah gembira. Di dalam dunia alkemis, pil dikelompokkan ke dalam 2 tingkatan, yaitu pil tingkat rendah disebut dengan pil bumi, dan pil tingkat tinggi disebut dengan pil emas. Pil untuk mengobati luka ataupun pil yang tidak digunakan untuk pengembangan tubuh dan kultivasi merupakan pil tingkat bumi atau tingkat rendah. Sedangkan pil yang digunakan untuk membantu pengembangan tubuh dan kultivasi adalah pil emas atau pil tingkat tinggi. Namun ada pil yang lebih tinggi lainnya, seperti pil awan api yang King Ruo gunakan untuk menerobos ke tingkat dewa surga sebelumnya. Itu adalah pil tingkat awan atau tingkat langit yang dibuat di daratan ilahi. Ming Liu merasa malu dan kini benar-benar mengubah pandangannya. Sebelumnya dia sempat meragukan dan meremehkan King Ruo, namun setelah melihat kemampuannya, Ming Liu bahkan menganggap King Ruo sebagai dewa. Tuan Yin Liang, apakah Anda dewa? Tanya Ming Tao dan Mi Hai bersamaan. Tiba-tiba King Ruo tertawa terbahak-bahak. Tetua, jika aku dewa untuk apa aku tinggal di dunia ini? Tentu aku akan tinggal di langit, jawab King Ruo. Hais, Tuan Yin Liang terlalu merendah. Tuan, ini adalah lencana klan Ming, jika Tuan dalam kesulitan dan memerlukan bantuan, panggil saja aku, ucap Ming Tao sambil menyerahkan lencana pada King Ruo. Terima kasih tetua, ucap King Ruo sambil menerima lencana tersebut. Tetua, Nona, jika demikian aku pergi dulu. Mohon Nona dan para tetua untuk merahasiakan keberadaanku, ucap King Ruo. Tuan Yin Ling tenang saja. Rahasia Anda adalah tanggung jawab kami. Ming Liu menjawab dengan hormat. Setelah berbasa-basi King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo pergi, Ming Liu hanya bisa menggelengkan kepala, sambil menatap senjata dan pil dari King Ruo yang akan dilelangnya. Sepertinya Nona harus mengatur ulang urutan item lelang. Benar, jawab Ming Liu sambil menganggukkan kepalanya. Di dalam penginapan, Yusi yang sedang berkultivasi seharian itu menghentikan tindakannya lalu memeriksa pesan dari King Ruo yang belum sempat dia periksa sebelumnya. 2 hari lagi, apa yang sedang Tuan Yin Liang rencanakan di kota ini? Batinnya lalu keluar dari penginapan untuk menemui King Ruo. Saat menuju kamar King Ruo, Yusi tanpa sengaja mendengar percakapan beberapa tamu yang masuk di tempat itu, yang datang ke kota Zaisi untuk mengikuti acara lelang yang akan diadakan 2 hari lagi. Lelang? Jangan-jangan Tuan Yin Liang akan mengikuti acara lelang itu. Batinnya sambil terus melangkahkan kakinya menuju kamar King Ruo. Tiba-tiba dari jauh Yusi melihat King Ruo yang ternyata juga sedang kembali ke kamarnya. Tuan, ucap Yusi menyapa dan menghampiri King Ruo. Nona Yusi, ada apa? Kebetulan sekali, King Ruo membatin. Yusi terlihat bingung dan ragu. Mari kita bicarakan di dalam, ucap King Ruo berinisiatif sambil membuka pintu kamarnya. Baik Tuan, di dalam kamar, King Ruo mempersilahkan Yusi duduk pada kursi yang tersedia. Nona, silakan, ucap King Ruo dengan ramah. Tuan, apa alasan Anda menunda keberangkatan menuju Gunung Tengkorak? King Ruo terdiam sesaat lalu menatap Yusi dengan lekat. Nona, aku perlu uang. Maksud Tuan, Nona, aku ingin membeli banyak pembunuh bayaran, dan itu perlu banyak uang. Kebetulan sekali kota Zaisi akan mengadakan lelang 2 hari lagi, jadi aku telah mendaftarkan beberapa jenis pusaka tingkat tinggi yang akan dilelang dalam acara tersebut. Dan aku perlu bantuan Nona, ucap King Ruo dengan wajah serius.
Yusi terlihat bingung saat King Ruo meminta bantuan padanya. "Tuan, mohon penjelasan Anda." "Nona, dalam acara lelang nanti, aku ingin Anda menjadi tamu penting yang berada di dalam ruangan khusus dan menawarkan pusaka yang aku lelang dengan harga yang lebih tinggi." Yusi tersenyum kecil. "Tuan, aku mengerti." "Bagus," ucap King Ruo senang lalu membicarakan rencana mereka dengan rinci. Setelah membicarakan rencana tersebut, Yusi lalu meninggalkan kamar itu. "Nona Yusi, masih ada waktu, berlatihlah," ucap King Ruo sambil memberikan 2 butir pil peledak energi Baoza. "Tuan, ini," ucapnya dengan wajah ragu. "Terimalah, anggap saja bayaran kerjasama kita ini," ucapnya dengan senyum ramah. "Jika demikian, aku tidak akan sungkan lagi." "Terima kasih Tuan." Sambil meraih pil tersebut, King Ruo dengan senyumnya yang ramah menganggukkan kepala sambil mengantarkan Yusi keluar dari kamarnya. King Ruo duduk pada kursi kayu sambil memikirkan rencana yang telah direncanakan sebelumnya. "Semoga saja berhasil," batinnya. King Ruo lalu mengeluarkan Tautau dari dunia jiwa dan memintanya berjaga di dalam kamar. Masih ada waktu, batinnya lalu memasuki dunia jiwa. Di dalam dunia jiwa, King Ruo muncul di aula terlarang, lalu memanggil Jin dan Zan untuk datang ke tempat itu. "Penguasa, ada yang bisa kami bantu?" tanya Jin dengan hormat. King Ruo lalu mengeluarkan sumber daya dari dalam cincin penyimpanan Mogui Ying dan Mogui Mao serta prajurit neraka kuno yang telah dia kumpulkan sebelumnya. "Bantu aku memilah batu api hitam, batu perak iblis dan batu cahaya iblis, dan batu penguat jiwa." "Baik penguasa," jawab Jin dan Zan sedikit ragu sambil memisahkan bebatuan langka dari dunia neraka kuno itu. Sambil menunggu Jin dan Zan bekerja, King Ruo terus bekerja membuat pedang dengan kekuatan darah dan unsur jiwanya, sehingga membuat Jin dan Zan yang bekerja sedikit penasaran. Walaupun demikian, mereka tidak ingin bertanya dan mengganggu konsentrasi King Ruo yang sedang bekerja. Setelah bekerja sepanjang waktu, King Ruo akhirnya berhasil menciptakan 7 bilah pedang penebas api. King Ruo beristirahat sejenak lalu kembali bekerja. Kali ini, dia mulai melelehkan batu api hitam, batu perak iblis, batu cahaya iblis, dan batu penguat jiwa ke dalam bejana tingkat bumi. "Penguasa, apa yang Anda lakukan?" tanya Jin tanpa dapat menahan diri saat melihat King Ruo mulai memasukkan ke-7 bilah pedang tersebut ke dalam bejana. "Jin, tenanglah, aku ada rencana. Ini adalah kartu rahasiaku," ucapnya sambil terus bekerja. Setelah berhasil menyatukan pedang dengan lelehan berbagai jenis batuan yang memiliki kekuatan iblis tersebut, King Ruo lalu membuat segel tangan dan melempar berbagai jenis bentuk mantra formasi ke dalam pedang, lalu sekali lagi menempanya di dalam bejana tingkat bumi tersebut. 3 jam kemudian, King Ruo mengakhiri pekerjaannya. 7 bilah pedang dengan ledakan kekuatan iblis yang sangat mengerikan mengambang keluar dari bejana tingkat bumi tersebut. "Senjata tingkat dewa surga," ucap Jin dan Zan ternganga takjub. "Benar, pedang penghancur iblis," ucap King Ruo sambil meraih pedang tersebut dan memeriksanya. Tiba-tiba wajah Jin dan Zan terlihat sedikit kecewa. "Jin, Zan, ada apa? Apakah penguasa akan menggunakan pedang ini?" tanya Zan. King Ruo menggelengkan kepalanya. "Aku akan memberikannya pada orang lain." Jawaban King Ruo benar-benar membuat mereka terlihat kecewa. Mengapa penguasa menciptakan pedang terlarang ini dan akan memberikannya pada orang lain? Bukankah ini akan menjadi bumerang? "Tenanglah, aku sudah punya rencana dan pedang ini akan menjadi kartu rahasiaku." Pedang ini memang memiliki kekuatan iblis yang sangat luar biasa, tetapi di dalamnya terdapat kekuatan darah dan jiwaku, ucap King Ruo sambil menyimpan pedang tersebut. Jin dan Zan hanya bisa menganggukkan kepala. Setelah menciptakan pedang penghancur iblis itu, King Ruo kembali menciptakan berbagai jenis pedang lainnya dalam jumlah yang sangat banyak. "Penguasa, untuk apa Anda membuat pedang dengan aura iblis dalam jumlah yang sangat banyak ini?" tanya Jin sambil menghitung ratusan pedang tingkat dewa bumi. "Aku ada rencana," jawab King Ruo santai.
Dibantu Xin dan Zan, King Ruo terus bekerja hingga menjelang malam. Baiklah, waktu untuk beristirahat. Dan kalian juga, ucapnya sambil meninggalkan tempat itu dan muncul di halaman Istana Emas. Tampak keraguan di matanya, namun dia tetap melangkahkan kakinya memasuki istana itu. Di dalam kamar, "Kakak," ucap King Ling menyambut kedatangannya, dan memeluknya dengan hangat. "Ling ucapnya membelai rambut sang istri dengan lembut. "Kakak, sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Katakanlah," ucapnya sambil duduk di samping King Ruo. "Saat ini aku sedang memikirkan acara kejayaan sekte, dan aku juga tidak tahu berapa lama kita akan berada di dalam dunia neraka kuno ini. Bukankah masih ada waktu? Mengapa kakak begitu memikirkannya?" "Aku juga bingung. Memikirkan hal itu membuat perasaanku menjadi tidak nyaman." "Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja," ucapnya sambil memeluk King Ruo dengan lembut. King Ruo membalas pelukan itu dengan hangat sambil membelai perut sang istri dengan lembut. "Ling apa kamu baik-baik saja?" "Tentu, seperti yang kakak lihat saat ini," ucapnya dengan senyum manisnya. "Syukurlah, kakak." "Ya. Apa pendapat kakak mengenai Putri Yin Meili?" King Ruo terdiam, lalu menatap mata sang istri dengan lembut. "Dia gadis yang baik. Aku tahu dia telah berkorban begitu banyak untukku, tetapi aku tidak bisa melanggar janjiku. Apalagi menyakiti perasaanmu. Lalu mengapa Ling menanyakan hal itu?" Ucapnya mendesah panjang. "Bagaimana jika aku memberi kebebasan? Ling aku tidak akan pernah jatuh cinta padanya, apalagi menjadikannya istriku. Aku tahu tindakanku ini akan menimbulkan kesan bahwa aku memandang rendah dirinya, tetapi kami sudah membicarakannya." King Ling mengeratkan pelukannya dengan hangat. "Tapi kakak," King Ruo menggelengkan kepalanya. "Jangan katakan hal itu lagi. Ling di daratan tengah ini ada banyak kaisar, raja ataupun para kultivator tingkat tinggi, tetapi dalam prinsipku, tidak akan ada dua matahari di langit. Apakah Ling lupa jika aku selalu membunuh siapa saja yang berani mendekatimu?" ucapnya tegas. King Ling terdiam, menatap sang suami dengan lekat. "Kakak, terima kasih," ucapnya meneteskan air mata. King Ruo menatap lembut sang istri, sambil mengusap air matanya. "Jangan pernah membohongi diri. Hati bukanlah makanan yang dapat dibagi-bagi. Sama seperti diriku yang tidak ingin melihat dirimu membagi hati pada yang lain, demikian juga aku memperlakukan diriku yang tidak akan pernah membagi hati pada yang lain." King Ling terdiam menatap King Ruo dengan lekat. Tatapan lembut yang menyimpan kesedihan itu membuat jiwanya bergetar dan merasa bersalah. "Kakak, maaf," ucapnya sambil mengeratkan pelukannya. "Ling maafkan aku. Aku yang salah. Semoga di masa yang akan datang dia menemukan jalannya dan tujuan hidupnya," ucap King Ruo sambil memikirkan kesalahannya yang telah membawa Yin Meili ke dalam dunia jiwa. "Maafkan aku yang selalu meragukanmu," ucap King Ling. "Sudahlah, jangan dipikirkan. Mari kita beristirahat," jawab King Ruo sambil mengangkat tubuh sang istri dan merebahkannya dengan perlahan. "Kakak Ruo, terima kasih." "Ling istirahatlah," ucap King Ruo sambil mengecup keningnya dengan lembut. Esok harinya, King Ruo membawa King Ling ke gazebo Danau Biru. Menikmati kebersamaan yang sudah lama tidak mereka lakukan. Udara segar dengan harum bunga cendana, melati langit dan keberadaan ikan liu sui yang bermain di tepi gazebo itu benar-benar memberikan ketenangan pada mereka berdua. Di tempat itu, King Ruo berbincang-bincang mengenai rencana dan strategi yang akan dilakukan dalam menghadapi Mogui Tufu dan bertukar pendapat dengan King Ling mengenai strategi itu. Setelah berbincang-bincang cukup lama, King Ruo lalu membawa King Ling kembali ke Istana Emas, dan keluar dari dalam dunia jiwanya. "Tahu-tahu, kembalilah ke dalam dunia jiwa dan beristirahat." "Baik penguasa," ucapnya tanpa membantah langsung memasuki gerbang dimensi dunia jiwa. Setelah Tahu-tahu pergi, King Ruo lalu mengubah tampilan wajahnya dengan wajah Si Hong. Prioritas utama saat ini adalah mengumpulkan kristal langit sebanyak mungkin. "Waktunya beraksi," ucapnya langsung bergerak meninggalkan kamar itu dengan penuh semangat.
King Ruo meninggalkan penginapan dengan penuh semangat menyusuri sudut jalan kota Zaisi. Di sepanjang jalan, King Ruo terus berpapasan dengan para kultivator tingkat tinggi, bahkan beberapa di antara mereka merupakan kultivator dewa tingkat surga, yang datang secara khusus untuk mengikuti acara lelang yang akan diadakan 1 hari lagi. Setelah berjalan cukup lama, King Ruo akhirnya tiba di kawasan yang dikunjungi oleh banyak orang. Beberapa pemuda menggunakan seragam langsung menghampiri King Ruo dengan ramah. "Tuan muda, apakah Anda mencari senjata tingkat tinggi?" Belum sempat King Ruo menjawab, datang beberapa pelayan lainnya yang juga menawarkan barang di toko senjata mereka. "Tuan muda, ke toko kami saja. Kami akan memberikan potongan harga hingga 25%, ucapnya dengan wajah serius. "Saudara, jaga sikap Anda. Aku adalah orang yang pertama kali menghampiri tuan muda ini, jadi jangan merebut pelanggan pertama kami." Kedua kelompok tersebut lalu bertengkar memperebutkan King Ruo. King Ruo yang bahkan belum berkata sepatah kata pun itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Tuan-tuan, kedatanganku bukan untuk membeli, tetapi untuk menjual. Apakah toko kalian juga membeli senjata?" Tiba-tiba tatapan para pemuda itu berubah menjadi tidak bersahabat. Tanpa menjawab, mereka lalu meninggalkan King Ruo dengan menggerutu. "Aku kira dia orang kaya, ternyata dia juga orang miskin. Cih, benar, hampir saja kita berkelahi," ucapnya sambil berlalu meninggalkan King Ruo. King Ruo hanya bisa tersenyum kecut, sambil menatap kepergian kedua kelompok tersebut. Saat King Ruo akan melangkahkan kakinya memasuki kawasan dalam wilayah tersebut, tiba-tiba seorang pria paruh baya menghamparkan tikar di pinggir jalan dan mengeluarkan barang-barangnya. "Hais, mengapa hal seperti itu tidak terpikirkan olehku?" King Ruo membatin sambil menatap pria paruh baya tersebut dan mengamati situasinya. Tidak lama kemudian, pria paruh baya itu mulai menawarkan barangnya. Dari jauh, King Ruo dengan tenang terus memperhatikan tindakan pria paruh baya tersebut. "Saudara, apakah kita juga bisa menjual barang seperti pria paruh baya itu?" tanya King Ruo pada seorang pemuda yang berpapasan dengannya. "Maaf saudara, aku juga baru datang ke kota ini," jawab sang pemuda dengan ramah sambil berlalu. Setelah mempelajari situasi cukup lama dan meyakini bahwa tidak ada yang melarang tindakan tersebut, King Ruo lalu mencari tempat yang sedikit lapang, lalu dia mengeluarkan tikar dari cincin penyimpanan, dan menghamparkannya. Dengan tenang King Ruo mengeluarkan 3 bilah pedang, senjata tingkat Dewa Bumi. Aura kegelapan dari pedang itu mengejutkan semua orang yang kebetulan melewati tempat itu. Dalam waktu yang singkat, beberapa pemuda mulai menghampiri King Ruo. "Tuan-tuan, ini adalah pedang tingkat rendah dengan kualitas tinggi dan tidak perlu diragukan lagi. Siapa yang berani menawar dengan harga tinggi maka dia yang akan mendapatkannya," ucap King Ruo santai. Tiba-tiba seorang pemuda menggunakan pakaian bangsawan, merangsek masuk dan menghampiri King Ruo lalu memeriksa pedang tersebut. "Kualitas pedang ini benar-benar luar biasa," ucapnya sambil menimang-nimang pedang tersebut. "Tuan, jika demikian, aku akan membeli pedang ini." "Baik tuan muda, tapi ketiga pedang ini dijual 1 paket. Silakan lakukan penawaran. Jika tidak ada yang menawar, maka pedang ini akan menjadi milik Anda," ucap King Ruo dengan senyum ramah. "Apa, tuan, jangan membuat aturan sendiri. Ini bukan rumah lelang, tapi jalanan," ucap sang pemuda dengan wajah tidak senang. "Tuan muda, Anda sudah memeriksa dan mengetahui kualitasnya. Aku rasa yang lain juga tahu bahwa kekuatan pedang ini sudah tidak diragukan lagi," jawab King Ruo sambil menatap para pengunjung lainnya yang terlihat begitu tertarik dengan pedang tersebut. "Tuan benar, siapa yang memiliki uang maka dialah yang akan mendapatkannya," seorang pemuda berbicara. "Benar, lagi pula penjual bebas menentukan aturannya," ucap yang lain menjawab. Pemuda bangsawan tersebut terlihat begitu kecewa. Dia benar-benar tidak menyangka jika akan menemukan senjata dengan kualitas terbaik tetapi dengan cara seperti itu. "Untuk ketiga bilah pedang ini aku buka dengan harga 600.000 kristal langit," ucap King Ruo. "Apa?
Apakah dia ingin membodohi kita? Para pemuda tersebut terkejut. Benar, sejak kapan pedang itu menjadi sangat mahal? King Ruo yang mendengar kata-kata mereka hanya bisa tersenyum kecut. Dia tidak menyangka jika pedangnya akan dihargai dengan sangat murah. Jika kalian mengatakan pedang ini mahal, silakan buat sendiri jika bisa. Tetapi jika kalian menginginkannya, silakan lakukan penawaran sekarang. Jika tidak, maka pedang ini akan menjadi milik tuan muda ini, ucapnya santai. Tuan, apakah aku bisa membeli satu bilah saja? Tanya pemuda bangsawan itu keberatan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Baik, tapi per bilahnya aku hargai 250.000, bagaimana? Ucap King Ruo. Tuan, ini sangat mahal, bagaimana jika dikurangi lagi, ucapnya dengan senyum ramah. Tuan muda, jangan mempersulit keadaan. Itu adalah harga yang pantas dengan kualitas pedang yang sangat baik ini, ucap King Ruo tegas. Ayolah tuan, aku akan langsung membayar jika Anda menurunkan harganya, ucap sang pemuda. Tuan, dengan harga satu paket yang aku tawarkan sebelumnya, aku sudah mengurangi 150.000 kristal langit. Jika Anda membeli per bilahnya, tentu saja harganya berbeda, ucap King Ruo dengan tenang. Tapi tuan, King Ruo lalu mengambil pedang itu dan menyimpannya kembali dalam cincin penyimpanannya, sehingga membuat semua orang di tempat itu terdiam dan kecewa. Tuan, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda sudah tidak ingin menjualnya? Tuan muda, jika tidak ingin membeli, silakan pergi. Aku tidak ingin berdebat dengan orang kaya yang tidak menghargai kerja keras orang lain, jawab King Ruo dengan tatapan dingin. Kau, walaupun pedang ini hanya di tingkat Dewa Bumi, tetapi kualitasnya jauh lebih baik. Sebagai seniman bela diri, Anda seharusnya menghargai senjata yang akan Anda miliki. Dan terlebih lagi, Anda juga harus menghargai kami para pembuat senjata. Waktu, tenaga dan biaya yang kami gunakan tidak sedikit, tetapi ketika Anda melakukan penawaran hingga di tingkat yang lebih rendah, bukankah itu namanya penghinaan? Ucap King Ruo sambil meninggalkan tempat itu. Semua orang yang ada di tempat itu terdiam, sambil menatap punggung King Ruo yang terus melangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu. Tunggu tuan, aku Naibo. Bolehkah aku membeli senjata tuan sebelumnya? King Ruo menghentikan langkah kakinya memalingkan wajahnya menatap pemuda tersebut. Tuan Naibo, apakah tuan yakin? Aku menjualnya dengan satu paket, ucap King Ruo sambil mengeluarkan 3 bilah pedang tingkat Dewa Bumi yang akan dia jual sebelumnya. Tentu tuan, jawab Naibo sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi 750.000 kristal langit. Tuan, aku menjual satu paketnya 600.000, ucap King Ruo sambil mengembalikan 150.000 kristal langit pada pemuda tersebut. Tidak tuan, aku menghargai karya Anda. Selain itu jika dinilai dari kualitasnya, ini bahkan jauh lebih baik melebihi kualitas pedang tingkat tinggi yang aku miliki, ucapnya sambil mengeluarkan pedang tingkat Dewa Langit yang dia miliki dan membandingkannya. Tuan, jika aku tidak salah mendengar, sebelumnya Tuan mengatakan bahwa Tuan adalah penempa senjata ini. Bisakah Tuan memperbaiki senjataku ini? King Ruo terdiam sesaat. Tuan muda, teknik penempaan adalah rahasia. Jika Anda ingin aku memperbaikinya, mari kita cari tempat yang lebih baik. Baik Tuan, ucapnya sambil membawa King Ruo meninggalkan tempat itu. Tuan muda yang kaya, tapi sayang dia ditipu oleh penjual senjata itu dengan membeli senjata sampah, ucap seorang pemuda di antara sebagian para pengunjung menggelengkan kepala. Kata-kata itu membuatkan Naibo tiba-tiba menjadi gusar. Terlebih lagi saat dirinya menatap King Ruo yang terlihat tidak senang. Dia takut jika King Ruo akan membuat masalah, maka keinginan untuk meminta King Ruo memperbaiki senjata yang dia miliki akan gagal jika mereka berurusan dengan pihak otoritas kota. Naibo lalu menghampiri kerumunan itu. Kamu yang berani berbicara seperti itu, kemari. Tunjukkan pedang yang kamu miliki. Aku, ucap seorang pemuda sambil menunjuk diri. Siapa lagi? Tuan, aku hanya bercanda. Bercanda.
Aku rasa semua orang di tempat ini bisa menjadi saksi bahwa sebelumnya Anda mengatakan pedang ini adalah sampah. Sekarang keluarkan pedang atau senjata yang Anda miliki. Aku ingin melihat kehebatannya. Tapi Tuan, tapi apa? Aku hanya ingin membandingkannya saja dan semua orang di tempat ini bisa memberi penilaian, ucap Naibo bersikeras. Beberapa pengunjung yang ada di tempat itu memaksa sang pemuda untuk melakukannya, sehingga pemuda itu akhirnya mengeluarkan sebilah pedang perak yang merupakan senjata tingkat Dewa Langit. Naibo lalu meminta pemuda tersebut menancapkannya ke atas tanah. Baru saja pemuda itu bergerak mundur beberapa langkah, Naibo lalu menebaskan pedang pemuda tersebut dengan pedang yang dia beli dari King Ruo sebelumnya. Setelah pedang pemuda itu terpotong dua. Apa? Semua pengunjungnya di tempat itu begitu terkejut saat melihat pedang pusaka tingkat tinggi tersebut terpotong begitu saja. Haha, ternyata kemampuanku menilai kualitas senjata tidak salah, ucap Naibo tertawa senang. Tuan, mari perbaiki senjataku. Aku memiliki toko di tempat ini, ucapnya sambil membawa King Ruo meninggalkan pemuda yang masih ternganga tersebut. Baik, jawab King Ruo santai. Para pengunjung yang ada di tempat itu merasa menyesal karena tidak melakukan penawaran dan membeli pedang tersebut. Menurut mereka harga itu justru lebih murah dibanding dengan kualitasnya. Pemuda yang telah dirugikan itu menatap kepergian King Ruo dan Naibo dengan bibir bergetar. Ark, beraninya dia merusak pedangku tanpa mengganti rugi, teriaknya dengan tatapan kebencian dan kemarahan. Tuan muda, jangan membuat keributan di tempat ini. Otoritas kota akan menghukum siapa saja yang melakukannya. Seorang pria paruh baya yang bersama pemuda tersebut menasehatinya. Setelah King Ruo dan Naibo pergi, para pengunjung yang ada di tempat itu lalu menatap pemuda dengan pakaian bangsawan yang pernah menawar senjata King Ruo sebelumnya dengan tatapan sinis. Tuan penjual senjata itu benar, ternyata kualitas pedangnya benar-benar luar biasa. Wajar saja dia marah dengan pemuda bangsawan yang tidak tahu malu ini. Benar, tuan muda ini benar-benar menghina pekerjaan orang lain. Apakah dia ingin menggunakan pakaiannya untuk menunjukkan identitasnya dan mengintimidasi tuan penjual senjata itu? Seorang pemuda yang lain menimpali pembicaraan. Ocehan para pengunjung di tempat itu benar-benar membuat telinga sang pemuda memerah. Bajingan, beraninya dia mempermalukanku, sang pemuda membatin sambil meninggalkan tempat tersebut dengan tergesa-gesa. Reaksi sang pemuda membuat para pengunjung semakin berani mengejek dan menghinanya, sehingga membuat sang pemuda yang menggunakan pakaian bangsawan itu semakin murka. Tunggu pembalasanku, teriaknya lalu meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo terus melangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu mengikuti Naibo dengan santai. Tidak lama kemudian, Naibo membawa King Ruo memasuki toko yang paling besar dari toko lainnya. Tuan, ini adalah toko senjata yang aku miliki. Sebenarnya ini adalah milik keluargaku, tetapi kualitas senjata yang ada di tempat ini begitu buruk saat para ahli di keluarga kami menghilang, sehingga untuk tetap membuat toko ini terus berjalan, aku membeli dari beberapa penjual senjata, tapi kualitas senjata mereka, ucap sang pemuda mendesah sambil mempersilahkan King Ruo memasuki tempat itu dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya saat melihat tumpukan senjata yang berada di tempat itu yang ternyata benar-benar senjata dengan kualitas buruk. Tuan, dapatkah Anda membantuku memperbaikinya? Ucapnya dengan wajah memohon. Tapi Tuan Naibo, aku, jawab King Ruo dengan wajah ragu. Tuan, setiap satu senjata ini aku hargai dengan 125.000 kristal langit, bagaimana? Tuan, bukan itu maksudku. Aku setuju saja, namun aku hanya bisa memperbaiki di tingkat Dewa Bumi. Naibo terdiam sesaat sambil menatap King Ruo dengan lekat. Apakah ini karena tingkat kultivasi Anda saat ini? Benar, jawab King Ruo beralasan. Tidak masalah Tuan. Tapi bagaimana dengan janji Tuan sebelumnya? Ucap pemuda itu sambil mengeluarkan pedang tingkat Dewa Langit yang dia miliki. Aku akan mencobanya, ucap King Ruo. Baik, jawabnya dengan penuh semangat.
Naibo lalu meminta beberapa pelayannya mengumpulkan semua senjata tingkat Dewa Bumi yang ada di tempat itu. "Tuan, bagaimana dengan senjata tombak?" "Bisa," jawab King Ruo santai. Naibo lalu membawa King Ruo memasuki ruangan rahasia tempat pembuatan senjata di dalam toko tersebut. Di dalam ruangan rahasia itu, beberapa pelayan memasuki ruangan sambil membawa senjata yang telah mereka kumpulkan. "Lapor Tuan. Seluruh senjata ini berjumlah 75 senjata, yang terdiri dari 50 senjata pedang, dan 25 batang tombak." "Baik, kalian bisa kembali. Selain itu minta tetua tingkat tinggi untuk menemuiku di ruangan pertemuan. Katakan ada yang ingin aku bicarakan." "Baik Tuan," jawab sang pelayan sambil meninggalkan ruangan itu. Setelah para pelayan itu pergi, "Tuan, apakah Anda sanggup memperbaikinya?" tanya Naibo sekali lagi. King Ruo menganggukkan kepalanya dengan santai. "Tetapi aku memerlukan beberapa batuan tingkat tinggi, seperti batu darah, batu api hitam, dan batu penguat jiwa. Selain itu, aku juga memerlukan batu biru. Apakah Tuan bisa menyiapkannya?" "Baik, aku akan mempersiapkannya. Selain itu, apakah ada lagi?" "Aku juga perlu kekuatan darah Anda." "Baik," jawab Naibo lalu meninggalkan ruangan untuk menyiapkan bahan yang diperlukan oleh King Ruo. Setelah Naibo pergi, King Ruo duduk dengan santai sambil mengamati tempat itu. Tungku pembuatan senjatanya saja hanya di tingkat perak, bagaimana bisa menciptakan senjata tingkat tinggi, batin King Ruo sambil menggelengkan kepala. 75 senjata, jika dikalikan dengan 125.000, itu berarti 9.375.000 kristal langit. Jika aku menjual ratusan senjata yang telah aku ciptakan sebelumnya, itu berarti, gumam King Ruo dengan senyum bahagia. Tidak lama kemudian, Naibo kembali memasuki ruangan sambil menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi bahan yang diperlukan. "Terima kasih," ucap King Ruo sambil meraih cincin tersebut, lalu mengeluarkan bejana emas yang dia miliki. "Tuan, aku akan pergi. Apakah ada lagi?" tanya Naibo. "Mohon Tuan." Naibo mengirim sedikit kekuatan darah pada bejana ini. "Baik," tanpa ragu melepaskan berapa tetes kekuatan darahnya pada bejana. "Baik, aku akan mulai bekerja," ucap King Ruo, sambil melepaskan api putih dan api biru dari telapak tangannya. Tidak ingin mengganggu King Ruo, Naibo lalu meninggalkan ruangan itu untuk menemui para tetua yang dia panggil sebelumnya. King Ruo dengan tenang mulai memasukkan seluruh bahan yang diberikan oleh Naibo ke dalam bejana, dan melelehkannya. Selain itu, dia juga memasukkan beberapa pedang sekaligus ke dalam bejana tersebut. Di tempat lain, di dalam ruangan pertemuan, Naibo duduk tenang dengan kegembiraan di wajahnya. "Akhirnya aku bisa membangkitkan tempat ini lagi," batinnya senang. Tidak lama kemudian 3 tetua memasuki ruangan. "Tetua," ucapnya ramah menyapa ketiga tetua tersebut. "Naibo, langsung saja," ucap salah satu tetua. "Tetua, aku telah menemukan ahli senjata yang sangat luar biasa. Lihatlah," sambil menunjukkan 3 bilah pedang yang dia beli dari King Ruo sebelumnya. "Kualitas pedang ini," ucapnya menatap Naibo dengan takjub. "Tetua, aku telah mengujinya, dan pedang ini benar-benar bagus. Lalu di mana orang itu?" "Hehe, aku akan menunjukkannya, tapi tetua aku kekurangan uang." "Maksudmu?" "Tetua, aku telah meminta tuan tersebut untuk memperbaiki seluruh senjata tingkat Dewa Bumi yang ada di toko kita, dengan total 75 senjata. Aku telah mengajukan harga 125.000 per bilahnya. Apakah itu pantas atau justru sebaliknya?" tanya Naibo serius. "Apa?" Ketiga tetua tersebut terkejut. "Naibo, apakah kamu sakit?" "Per-bilah pedang itu harganya paling tinggi 250.000, lalu biaya perbaikan 125.000, ucapnya menatap Naibo kesal. "Tetua, dengan kualitas pedang yang tuan itu ciptakan, aku yakin aku mampu menjual perbilahnya 350.000 hingga 500.000 kristal langit." "Tetua, lihat pedang yang ada di hadapan kita ini. Pedang ini bahkan mampu menebas pedang tingkat Dewa Langit seperti tahu,"
ucap Naibo dengan serius. Apa, Naibo, kami tahu pedang ini sangat baik, tapi jangan menipu kami seperti itu. Naibo lalu berdiri dari kursinya dan meminta salah satu dari tetua tersebut mengeluarkan pedangnya. Salah satu dari tetua tersebut lalu mengeluarkan sebilah pedang perak yang merupakan senjata tingkat Dewa Langit. Tetua, coba perhatikan, ucapnya sambil menebas pedang perak tingkat Dewa Langit tersebut. Slas, pedang perak itu terpotong. Ketiga tetua tersebut terdiam, menatap pedang yang ada di tangan Naibo dengan takjub. Benar, pedang ini benar-benar luar biasa. Jika demikian, aku setuju, ucap tetua tersebut bahagia. Aku ingin melihat peningkatan seperti apa yang akan dia lakukan dengan senjata kita yang dia perbaiki, ucap salah satu tetua lainnya. Tetua, aku ada rencana. Apa itu? Mari kita bicarakan, ucapnya dengan wajah serius. Di dalam ruang pembuatan senjata, King Ruo dengan tenang terus memperbaiki puluhan senjata tingkat Dewa Bumi yang ada di hadapannya. Satu persatu senjata tersebut diubah menjadi senjata tingkat Dewa Bumi dengan kualitas yang sangat baik. Sebenarnya bisa saja King Ruo memperbaiki senjata itu dan mengubahnya menjadi senjata tingkat Dewa Langit, tetapi hal itu akan mempengaruhi harga jual senjata tingkat Dewa Langit yang akan dilelang di tempat pelelangan kota Zaisi. Selain itu, menciptakan senjata tingkat tinggi untuk musuh adalah sesuatu yang konyol. Setelah berhari-hari hingga menjelang sore, King Ruo hampir selesai memperbaiki seluruh senjata yang diberikan padanya. Tiba-tiba Naibo, bersama tiga tetua lainnya memasuki ruangan dengan mata terbelalak, menatap tumpukan senjata yang telah diperbaiki King Ruo dengan takjub. Aura ini, ucap mereka bersamaan. Bagaimana mungkin? Ucap salah satu tetua menatap King Ruo ragu. Tetua, apakah ada yang salah? Tanya Naibo. Bagaimana mungkin dia memperbaiki senjata yang begitu banyak dalam waktu yang singkat? Ucapnya sambil menatap tumpukan senjata yang kini telah mengeluarkan aura yang berbeda. Tetua, ini bukanlah membuat senjata, dan prosesnya sedikit lebih mudah, jawab King Ruo sambil memperbaiki beberapa senjata yang masih berada dalam bejana emas. Tetua, jangan mengganggu konsentrasinya. Aku takut kualitas pedang yang diperbaiki akan menurun, ucap Naibo mengingatkan. Tanpa menjawab, para tetua tersebut menganggukkan kepala lalu mencari kursi di tempat itu dan mengamati King Ruo yang sedang bekerja dengan seksama. Tidak beberapa lama kemudian seluruh senjata itu akhirnya selesai diperbaiki. King Ruo pura-pura terduduk dengan terjatuh lemas. Akhirnya selesai juga, ucapnya sambil mendesah panjang. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Ucap Naibo panik. King Ruo tersenyum ramah. Tuan Naibo, tenanglah. Aku hanya kelelahan saja, ucap King Ruo sambil meminta senjata tingkat Dewa Langit yang akan dia perbaiki. Tuan Naibo, aku tidak yakin tapi aku berusaha melakukannya karena sebelumnya aku pernah melakukannya tapi gagal. Apakah Tuan masih ingin aku memperbaikinya? Naibo terlihat ragu, namun dia masih memberikan pedangnya pada King Ruo. Jika tidak mencoba, bagaimana aku yakin tidak bisa melakukannya? Baik, jawab King Ruo. Api biru dan api putih muncul kembali dari telapak tangannya dan mulai menyelimuti bejana emas. Dengan perlahan King Ruo memasukkan satu persatu bahan ke dalam bejana tersebut dan mulai melelehkannya. Setelah semua bahan dilelehkan, King Ruo lalu memasukkan pedang milik Naibo ke dalam bejana. Tiba-tiba api biru dan api putih yang menyelimuti tunggu bergerak liar. Tetua, bantu aku, ucap King Ruo. Dengan segera ketiga tetua tersebut mengarahkan kekuatannya, mengendalikan api biru dan api putih yang bergerak liar dan menekannya supaya tetap tenang dan stabil. Tidak lama kemudian King Ruo menghentikan tindakannya. Tuan, maaf aku tidak sanggup lagi, ucap King Ruo dengan tubuh berkeringat. Bejana emas itu bergetar keras, lalu akhirnya tenang kembali. Pedang perak yang merupakan senjata tingkat Dewa Langit milik Naibo muncul dan mengambang. Tuan, ini berhasil, ucap Naibo senang. Benar, tetapi kualitasnya tidak berada dalam kondisi puncak.
Itu bisa dikatakan tidak berhasil, ucap King Ruo sambil menggelengkan kepala. Tidak masalah, ini sudah cukup, ucapnya dengan wajah senang. Maaf Tuan, aku masih belum mampu memperbaikinya dengan tuntas, ucap King Ruo merendah. Tuan, sudah aku katakan bahwa ini lebih dari cukup. Setelah suasana sedikit tenang, Naibo lalu menyerahkan cincin penyimpanan pada King Ruo. Tuan, sesuai dengan janji kita sebelumnya. Terima kasih Tuan Muda, ucap King Ruo sambil meraih cincin tersebut dan memeriksa isinya. Tuan, jumlah ini melebihi dari perjanjian kita sebelumnya. Maaf aku tidak bisa menerima ini, ucap King Ruo berpura-pura saat melihat tumpukan kristal langit yang berjumlah 11.250.000, yang seharusnya 9.375.000 kristal langit. Tuan, aku telah membicarakan dengan para tetua dan mereka menyetujui biaya perbaikan menjadi 150.000, jawab Naibo menjelaskan. King Ruo menatap ketiga tetua yang menganggukkan kepala padanya. Jika demikian maka aku tidak perlu sungkan lagi, ucap King Ruo sambil menyimpan cincin penyimpanan tersebut. Tuan, ucap Naibo ragu. Ya Tuan, ada apa? Tanya King Ruo dengan santai. Tuan, aku ingin Tuan menjadi mitra dan pekerja di toko senjata kami, ucap salah satu tetua menatap King Ruo dengan serius. King Ruo terdiam. Ini saatnya, gumamnya dalam hati. Tuan Muda Naibo, para tetua. Jujur saja aku ingin menerima tawaran kalian, tetapi aku adalah orang yang memiliki perasaan yang buruk, di mana aku tidak selalu bisa tinggal dalam waktu yang lama di satu tempat. Aku masih muda, aku masih perlu menaikkan tingkat kultivasiku. Dan kebutuhan sumber daya yang aku perlukan lebih banyak dari kalian semua, di mana aku bahkan memerlukan 3 hingga 5 kali lipat dari jumlah biasanya. Itulah alasan aku menjual senjata sebelumnya. Naibo dan ketiga tetua tersebut terdiam, menatap King Ruo dengan sedih. Niat mereka untuk membangun nama klan Nai kembali gagal. Tapi Tuan Muda, aku bisa membantu Anda, ucap King Ruo tiba-tiba. Oh, apakah itu? Tanya Naibo dengan penuh semangat. Aku memiliki persediaan senjata cukup banyak, tetapi aku ragu apakah Tuan ingin membelinya atau tidak. Ucap King Ruo ragu. Tuan, berapa banyak senjata yang Tuan miliki? Kami akan membelinya semua, ucap salah satu tetua dengan penuh semangat. Baik, saat ini aku memiliki 200 senjata, yang terdiri dari pedang, panah, tombak dan rantai, ucapnya sambil mengeluarkan senjata tersebut. Naibo dan ketiga tetua tersebut begitu senang. Tuan, sebutkan harganya, ucap salah satu tetua kegirangan. King Ruo terdiam, lalu menatap Naibo. 250.000 adalah harga yang telah ditawarkan oleh Tuan sebelumnya. Apakah masih sama? Tanya Naibo. Benar, jawab King Ruo sambil menganggukkan kepalanya pelan. Tidak masalah, jawab salah satu tetua sambil mengeluarkan cincin penyimpanannya. Saudara, di dalam cincin ini ada 25 juta, dan kalian berdua harus mencukupinya, ucap tetua tersebut. Baik, jawab kedua tetua tersebut. Ini Tuan, ucap salah satu dari mereka sambil menyerahkan cincin penyimpanan pada King Ruo. Totalnya 50 juta kristal langit. Silakan Tuan periksa, ucapnya ramah. King Ruo menggelengkan kepalanya lalu menyimpan cincin penyimpanan tersebut. Aku percaya pada tetua. Tuan Muda, para tetua. Senang bekerja sama dengan kalian semua. Maaf tidak bisa berlama-lama karena aku akan melanjutkan perjalananku. Baik Tuan, kami juga berterima kasih atas kerjasama yang luar biasa ini. Tetapi sebelum pergi apakah ada yang ingin Anda sampaikan? King Ruo terdiam sesaat lalu menatap Naibo dengan serius. Tuan Muda, sambil menunggu Anda menemukan seorang penempa senjata dengan kualitas terbaik, Anda dapat menghemat persediaan yang terbatas ini dengan menjualnya sebagai pusaka langka. Keluarkan dengan jumlah terbatas dengan harga yang tinggi. Orang tidak akan menilai harga tetapi mereka akan mencari kualitas. Berapapun harga yang disebutkan mereka akan pasti membelinya, terlebih lagi jika itu adalah produk langka. Naibo menatap King Ruo dengan takjub.
Terima kasih Tuan, ucapnya sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi 2 juta kristal langit serta berbagai jenis batuan yang diperlukan untuk pembuatan senjata. Tuan muda, ini, maaf tadi aku hampir lupa, Anda sudah perbaiki senjata tingkat Dewa Langitku. Selain itu, anggap saja kenang-kenangan dari kami, ucapnya sambil tersenyum ramah. Tidak perlu Tuan, itu. Tuan, aku akan sangat kecewa jika Anda menolaknya, ucap Naibo memotong pembicaraan King Ruo. Terima kasih Tuan muda, ucap King Ruo lalu menyimpan cincin tersebut. Setelah berbasa-basi King Ruo lalu meninggalkan tempat itu kembali ke penginapan. Sepanjang jalan King Ruo merasa sangat senang, dari hasil memperbaiki senjata dia memperoleh 11.250.000, dan penjualan senjata yang dia miliki 50 juta kristal langit, ditambah dengan pemberian 2 juta kristal langit dari Naibo, dia memperoleh 63.250.000 kristal langit. Ditambah dengan kristal langit rampasan yang aku miliki sebelumnya, berapa banyak pembunuh bayaran yang bisa aku beli, batinnya senang tanpa menyadari beberapa pasang mata terus mengawasi pergerakannya. King Ruo terus melangkahkan kakinya meninggalkan kawasan pusat penjualan senjata di kota Zaisi tersebut dengan santai. Setelah meninggalkan tempat itu sejauh 2 km, King Ruo yang terus berjalan tersebut mulai merasakan kehadiran beberapa sosok yang terus mengikutinya. Ternyata seseorang mencari mati, King Ruo membatin sambil tersenyum kecil. Tolong tunjukkan diri Anda dan kita bicarakan hal ini baik-baik, ucap King Ruo menghentikan langkahnya dan menatap beberapa sosok yang bersembunyi dalam kegelapan malam. Sus, 5 sosok bersama pemuda yang menggunakan pakaian bangsawan sebelumnya menatap King Ruo dengan senyum licik. Ternyata kultivator tingkat rendah seperti Anda memiliki kemampuan yang cukup lumayan, ucap salah satu dari mereka menatap King Ruo dengan tatapan menghina. Tuan, kami tidak perlu mendengar penjelasan Anda, ucap salah satu dari mereka memotong pembicaraan King Ruo. Anda telah menyinggung tuan muda kami. Jika ingin pergi dari tempat ini, maka Anda harus membayar kompensasi yang pantas. Tuan, jangan bercanda. Aku bahkan tidak pernah menyinggung tuan ini, ucap King Ruo. Tutup mulutmu, apakah kamu benar-benar ingin mati? Teriaknya sambil melepaskan aura Dewa Langit. Tuan, pemuda yang menggunakan pakaian bangsawan itu tertawa. Apakah kamu ingin memohon? Tetapi itu sudah terlambat. Sekarang kamu baru tahu dengan siapa kamu berhadapan. King Ruo tiba-tiba tertawa. Seorang tuan muda yang miskin, merasa tersinggung atas sebuah kejujuran. CK, sungguh tidak tahu malu, ucap King Ruo memotong kata-kata tuan muda tersebut. Bajingan, beraninya kau. Tangkap dan patahkan kakinya, teriaknya marah. Ayo tangkap bajingan ini, ucap para pelayan tersebut sambil bergerak menyerang King Ruo. Sus. King Ruo bergerak dengan cepat menghindari serangan itu sambil mendekati pemuda yang menggunakan pakaian bangsawan tersebut. Duar, suara ledakan bergema dengan keras memecah keheningan malam. Kelima pendekar tersebut begitu terkejut saat melihat King Ruo tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Apakah kalian mencariku? Ucap King Ruo yang tiba-tiba sudah berada di belakang tuan muda mereka dan menyanderanya. Bagaimana mungkin? Menatap King Ruo dengan tatapan tidak percaya. Bajingan, lepaskan tuan muda kami. Haha, kalian sudah berada di posisi yang kalah tetapi masih berani berkata kasar padaku. Apakah kalian tidak takut jika aku mematahkan lehernya? Kelima kultivator itu tiba-tiba terdiam, menatap tuan muda mereka yang mulai meringis kesakitan. Krak, suara retakan terdengar bersamaan dengan raungan sang tuan muda itu, saat King Ruo tanpa ampun mematahkan tangan kanannya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.